Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan pahala, amal yang selalu kelimpahan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan langkah ini satu kali makna. Hidup dan langkah ini satu kali kesempatan dan satu kali momentum. Momentum itu hanya bisa digunakan satu kali. Cita-cita dan impian harus kita iringi dengan momentum yang nyata, langkah yang nyata. Mimpi dan kenyataan, cita-cita dan langkah yang nyata kadang sangat sering tidak selalu bersama. Maka dari situlah manusia harus, hamba Allah yang baik, harus selalu tidak mengandalkan hanya doa, tidak hanya mengandalkan usaha, tapi harus bersamaan antara doa dan usaha, antara perjuangan dan doa, antara doa dan sebuah langkah yang pasti. Itulah hidup, itulah kesempatan yang harus kita perjuangkan. Jadi itulah kenyataan hidup yang harus kita perjuangkan. Tentunya harus sabar, tawakal, iman, Islam dan ihsan harus kita istiqomah. Satu kali langkah harus selalu bermakna. Hidup ini yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hidup yang paling banyak manfaat kepada orang lain, yang tidak mengganggu orang lain. Jadi bukan hanya sujud yang membuat kita itu berpahala, bukan hanya berzikir dan sholat kita ternilai positif, tapi yang membuat kita masuk surga salah satunya adalah bisa bermanfaat kepada orang lain. Cerita bukti nyatanya adalah ketika Imam Malik yang ketika itu ahli, seorang imam yang diikuti oleh ribuan umat, pekerjaannya hanyalah mengarang kitab dan isinya tentang syariat Islam. Soal ibadah tidak usah ditanyakan lagi, soal sedekah tidak usah dihitung lagi, soal amal baik pasti sangat biasa dilakukan. Tapi ketika beliau wafat, beliau mati, yang menjauhkan dia masuk surga ternyata bukan karena amalnya, bukan karena sujudnya, bukan karena ibadahnya, tapi beliau masuk surga perantara ketika mengarang kitab, tinta penanya, kalam penanya tidak diikhlaskan, dihisap oleh serangga yang duduk atau numpang minum di penanya. Tinta sebuah pena dulu itu tidak seperti pulpen, tapi seperti pena kalam, dan seorang penulis pasti ada tintanya yang harus disediakan di sampingnya. Itulah ketika mengarang kitab, tak bergerak tangannya untuk mengarang kitab itu karena khawatir serangga itu mati, serangga itu khawatir lari, takut terbirit-birit kalau bergerak tangannya. Akhirnya tidak bergerak, dengan hatinya berprasangka bahwa serangga itu sangat haus, jadi tidak dibiarkan untuk terus diminum oleh serangga itu. Ikhlasnya itu walaupun sangat sederhana, hanya memberi minum sebuah serangga, itulah
perantara itulah rahmat turun, dan perantara itu ahli pengarang kitab itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Dan itu nyata karena semua yang terangkum itu, semua cerita itu adalah apa? Cerita yang soleh, sohih, yang benar apa adanya. Dan banyak cerita-cerita dan kejadian-kejadian yang lain yang tentunya harus kita banyak pelajari. Nah, pada kesempatan ini, pada momentum ini, apa yang saya sampaikan sesuai dengan judul apa yang saya terapkan ini adalah subscriber hilang, pahala datang. Ya, jadi judulnya adalah subscriber hilang, pahala datang. Kenapa kok begitu? Saya cerita dulu teman-teman, ya sahabat-sahabat. Subscriber saya itu pernah hilang, pernah bertambah, ya. Pernah bertambah dari jam 8 pagi, jam 8 pagi itu sampai besok paginya jam berapa? Jam 12 atau jam setengah duhur, ya. Berarti lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam. Itu selama itu bertambah subscriber sebanyak 200 subscriber. Bertambah banyak sebanyak 200 subscriber. Nah, yang terjadi 28 jam kemudian subscriber itu hilang. Subscriber itu hilang dengan jumlah yang sama dengan yang sebelumnya. Ini saya cerita begini tuh sampean itu bilang aneh. Apa jenengan bilang saya itu mengada-ngada, atau sampean bilang mungkin hanya sebuah cerita. Dan saya katakan dan saya jawab, ini sebuah fakta, sebuah kenyataan. Ya. Ketika itu subscriber saya 705 apa 10. Itu langsung bertambah 900, ya. 900 pas 900 subscriber. Ketika masih 700 subscriber langsung bertambah 900. Tapi bertambahnya bukan langsung dari 700, bukan langsung 900 ya, bukan. Tapi berangsur-angsur. Ini 11, 12, 13, 14, 15, 16 bertambah 2, 3, 2, 3 sampai 900. Ya. Jadi 28 jam kemudian hilang pun juga berangsur-angsur hilang. 5, 3, 2, 1 hilang. Sampai kembali ke jumlah yang awal. Ini yang terjadi. Nah, menurut sampean ini ya, menurut sampean bagaimana? Kalau orang yang lagi kasmaran, orang yang lagi cinta, bukannya ini sebuah pukulan hati yang sangat mengecewakan, ya? Membuat pilu, membuat sedih, membuat kita putus asa dan capek mikirin YouTube. Ya. Jadi mikirin YouTube ini mungkin capek, lelah. Dan bisa saja pikiran ini bisa menjadi pikiran yang negatif kalau kita tidak bisa menghadapi sebuah kenyataan seperti ini. Makanya saya buat judul yang menarik, subscriber hilang, pahala datang. Kalau kita itu bisa menyadari. Jadi ber-YouTube dan bersubscriber ini sama dengan sebuah perjalanan hidup kita di dunia menuju alam akhirat. Hidup di dunia ini sementara. Hidup di dunia ini sementara. Dan semua tidak ada yang pasti. Sama dengan subscriber. Ya, sama dengan YouTube. Hidup di dunia ini gak ada yang pasti. Ya, gak ada yang pasti.
tidak bisa dikalkulasi oleh akal. Jadi hidup ini tidak bisa dikalkulasi oleh akal, tidak bisa diakal-akali. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Kadang kita usaha. Contoh, banyak kan di luar sana kan orang yang rajin, kerja keras, setiap hari jarang pulang ke rumah, jarang menemui anak istrinya, kerjanya setiap hari, setiap malam kerja keras, ingin kaya. Ada juga lagi seorang yang nyantai, kerja, santai-santai. Tapi faktanya dia menjadi orang yang sukses, banyak uang dan setiap agenda tercapai. Nah, kalau begitu apa sampai bilang tidak adil? Apa jenengan bilang itu sebuah pemberian yang tidak adil? Dan itu kenyataan. Yang kerja keras semakin miskin, yang santai saja banyak yang sukses. Itulah kenyataan hidup. Sama dengan subscriber. Subscriber tahu-tahu bertambah 10, besok hilang. Tahu-tahu besok jam tayang sudah bertambah. Padahal kita itu banyak jam tayang, sudah jam tayang masuk sekian. Itulah kenyataan hidup. Kerja keras seharian dari pagi sampai sore. Sore gak dibayar oleh orang. Yang punya gaji tetap sudah pasti sudah digaji tanggal muda sekian. 5 hari sudah sudah gak ada. Kemana rezeki kita yang kita dapat? Kemana rezeki kita yang kita peroleh? Kok tahu-tahu habis? Itulah kenyataan hidup. Dunia serba gak ada yang pasti. Semua itu semu, bisa ngira-ngira, hanya bisa berkeinginan, hanya punya mimpi, hanya punya cita-cita. Tapi semua gak ada yang pasti. Nah, ketika sudah gak ada yang pasti ini, yang perlu kita persiapkan apa? Ketika semua gak ada yang pasti ini, yang perlu kita siapkan apa? Yang perlu kita siapkan adalah kita harus istiqomah menebar kebaikan. Harus kita istiqomah. Kita buat sujud hari ini, tidak pernah lelah untuk bersujud. Harus kita istiqomah berbuat baik ke sesama, ke semuanya. Hidup dan kesempatan hanya satu kali. Kalau kita sudah mati, apa yang bisa kita banggakan, sahabat? Kalau kita sudah tiada, apa yang bisa kita impikan, sahabat? Kita itu gak ada yang tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan pulang, kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bukan jaminan, sahabat. Apalagi yang tua. Kemarin tetangga saya, orangnya masih muda, tahu-tahu siangnya hidup, malamnya sudah mati, sudah menjadi malam pertama di dalam kubur. Kalau sudah masuk dalam kubur, semuanya sudah selesai. Kita itu yang harus kita perjuangkan ketika hidup. Kenapa? Karena ini sebuah perjalanan. Nah, tapi ketika sudah selesai hidup ini akan mati, selesai kewajiban kita, tidak perlu wajib sholat, tidak perlu zakat, puasa, tidak wajib menahan nafsu. Semuanya sudah akan kembali fitri, berkilau bagaikan emas permata, sesuai dengan amal jariahnya ketika kita dunia. Indahnya bukan? Coba kita ingat, coba kita tengok ceritanya muridnya Sunan Ampel Surabaya. Mungkin sampai tahu. Muridnya Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur. Ya. Muridnya Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur. Beliau punya murid namanya Mbah Soleh. Ada yang namanya Mbah Bolong. Kedua murid itu sangat populer di Jawa Timur, sangat terkenal. Itu muridnya Sunan Ampel Surabaya.
Apa yang terjadi? Yang Mbah Soleh itu yang hari ini dikubur di dekatnya Masjid Sunan Ampel Surabaya, itu punya kuburan 9 kuburan. Loh, kenapa kok begitu? Karena Mbah Soleh itu wafat 9 kali. Gimana kalau itu? Bisa masuk di akal? Matinya 9 kali. Mati 3 bulan, hidup lagi. Tahu-tahu sudah ada Mbah Soleh di masjid menyapu. Mati lagi, pergi 6 bulan, 7 bulan. Mati lagi, hidup lagi, mati lagi, sampai 9 kali. Mbah Bolong itu, Mbah Soleh. Akhirnya sampai sekarang ada sebuah makam di Pesarian Sunan Ampel Surabaya. Itu punya 9 kuburan. Tak masuk akal. 9 ya. Itu kenapa kok begitu? Itulah salah satu hamba yang sudah diampuni oleh Allah. Semua menjadi permainan. Semua serba menjadi mudah. Jadi walaupun syukur berhilang, kalau sabar, sadar, sabar, pahala akan datang. Begitu. Ada Mbah Bolong lagi, santrinya Sunan Ampel. Apa yang terjadi Mbah Bolong? Mbah Bolong itu mengukur masjid di Sunan Ampel Surabaya itu tak pernah lurus, kurang lurus ke kiblat. Akhirnya apa yang terjadi? Yang ukur itu Mbah Bolong. Akhirnya di pengimamannya itu diukur dengan pakai metodenya Mbah Bolong. Ketika dilihat di pengimamannya itu, langsung pengumuman tembus kepada Mekah, tembus ke Madinah, lurus. Berarti ukuran apa? Ukuran kiblatnya itu benar, lurus. Jadi letaknya masjid itu ketika diukur lurus kepada Ka'bah, kepada Mekah. Hebat kan? Kenapa kok bisa begitu? Itulah dunia ketika dikaitkan dengan akhirat. Semuanya gak ada apa-apanya. Ya, semua gak ada apa-apanya. Apalagi hanya kita manusia biasa yang hanya punya kaya sedikit lah, punya mobil. Oh, kalau bukan saya. Oh, kalau bukan saya begini begitu. Apa yang mau kita banggakan? Kita kaya mungkin ya. Punya rumah bagus, punya mobil bagus, mobilnya CR-V lah, Pajero dan lain-lain. Apalagi mobil saya yang jelek ya, punya mobil bagus. Tapi jangankan kita sakit gigi saja, sakit gigi tak bisa nyetir mobil sudah apa, bingung, ular ada di atas kasur, sakit gigi saja. Atau lagi digigit oleh kalajengking, kan kecil kalajengking, gigit kakinya, habis kita habis, tak bisa ngapa-ngapain. Apa kalau itu yang bisa kita banggakan? Nah, makanya kita juga nge-YouTube ini juga pelajaran hidup yang sangat berharga kalau bisa bisa dimengerti, kalau bisa kita maknai. Makanya syukur berhilang, jam tayang hilang, harus sabar biar pahala datang. Nah, kan begitu ya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Itulah yang bisa kita sampaikan, bisa kita musyawarahkan, sharing bersama. Pokoknya YouTube ini mari jangan lelah. Nah, kenapa kok begitu? Dengan begini akan banyak teman, dengan begini akan kita dikenal. Mungkin kita akan ada hal yang bisa kita bagi, ada hal yang bisa kita bermanfaat, kita bagi. Urusan jam tayang, urusan subscriber, semuanya harus jalan dengan sabar. Pasti akan pahala datang kalau kita dihadapi dengan sabar. Bukan begitu kawan? Ayo teman-teman yang masih istiqomah menonton video saya, mudah-mudahan ada balasan. Tidak bisa membalas apa-apa. Yang mendukung channel ini, yang subscribe channel ini, ya, mudah-mudahan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semua akan tidak ada yang tertukar. Kalau kita berbuat baik, ya akan dibalas baik. Kalau akan kita jelek, ya pasti dibalas.
semuanya akan terbalas oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Amin ya, amin amin. Mungkin itulah yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bagi. Mudah-mudahan ini sebuah hal yang bermanfaat lah. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah, amal yang selalu dilimpahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami ayyuhul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.